Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Suhendri Junior, channelnya Driver dan Operator. Jangan lupa teman-teman dukungannya, subscribe, like, komen, dan share. Di sini saya akan berbagi pengetahuan dan teknik-teknik pengoperasian alat-alat tambang. Berikut kita lanjut ke videonya. Jadi yang pertama-tama itu ada powertrain. Powertrain adalah suatu rangkaian komponen dari engine sampai dengan final drive sampai unit tersebut dapat berjalan. Adapun rangkaian powertrain yang pertama adalah engine. Jadi definisi dari engine itu sendiri adalah sebagai tenaga penggerak utama dengan prinsip kerja yaitu mengubah energi termis menjadi energi mekanis. Dan untuk 5 sistem engine-nya sendiri adalah yang pertama itu air intake dan exhaust system. Yang pertama, kemudian komponen pertamanya itu adalah brake cleaner. Jadi brake cleaner ini fungsinya untuk memisahkan udara dengan kotoran-kotoran yang kasar, contohnya seperti dedaunan atau ranting. Dan kemudian di bawah setelah brake cleaner ada air cleaner. Jadi air cleaner sendiri berfungsi untuk memisahkan udara atau membersihkan udara yang kotor. Das indikator itu berfungsi untuk memonitori jalur udara yang masuk ke ruang yang akan masuk ke komponen selanjutnya. Apabila udara tersebut kotor, maka das indikator tersebut akan merah ya berarti ya pada saat itu. Ya, akan berubah menjadi merah das indikatornya. Dan kemudian setelah komponen das indikator masuk ke komponen turbocharge. Jadi fungsi dari turbocharge ini sendiri adalah untuk menyedot udara dari luar dengan tekanan tinggi sehingga udara yang masuk akan bertambah banyak dan tenaga engine itu sendiri akan meningkat sebanyak 30%. Adapun turbocharger itu sendiri terbagi menjadi 3 komponen, yaitu blower, impeller, dan turbin. Yang berfungsi untuk menyedot udara masuk ke ruang bakar adalah si blower ini tadi, dan yang memutar si blower adalah turbin. Dan setelah dari turbocharge, kemudian udara akan langsung diturunkan ke aftercooler. Jadi aftercooler ini berfungsi untuk mendinginkan udara, dan hal tersebut juga akan meningkatkan tenaga engine sebanyak 5 sampai dengan 10%. Dan setelah dari aftercooler, kemudian udara akan masuk ke ruang bakar melalui intake manifold. Jadi intake manifold itu sendiri fungsinya untuk sebagai berkumpulnya udara-udara bersih sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, pada saat proses masuknya ke ruang bakar tersebut ada yang namanya 4 langkah kerja engine. Jadi langkah pertama adalah intake, yaitu intake valve terbuka, exhaust valve tertutup, dan kemudian udara akan masuk ke dalam ruang bakar, dan posisi piston akan bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah sehingga udara akan memenuhi ruang bakar tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah compression. Langkah compression adalah pada saat intake valve tertutup, exhaust valve tertutup, dan piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas sehingga udara tersebut akan dimampatkan. Dan untuk suhu udaranya sendiri itu akan naik 500 sampai 600 derajat Celcius. Dan kemudian diteruskan langkah power atau combustion expansion. Jadi di langkah ini sendiri sebelum piston ini tadi menyentuh titik mati atas, solar akan disemprotkan, akan dikabutkan sehingga terjadi sebuah ledakan, yang mana ledakan tersebut akan mengakibatkan piston langsung bergerak ke titik mati bawah. Dan kemudian dilanjutkan dengan langkah exhaust tadi. Jadi langkah exhaust itu sendiri yang pada saat langkah power itu posisi
posisi akhir piston ada di titik mati bawah atau titik mati bawah, dan di langkah exhaust sendiri piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan posisi exhaust valve-nya terbuka, sehingga sisa pembakaran tadi akan keluar melalui exhaust valve. Nah, sebelum mencapai ke muffler, hasil dari sisa-sisa pembuangan itu sendiri akan memutar turbin terlebih dahulu sehingga blowernya dapat berputar. Nah, kemudian langsung masuk ke muffler. Adapun fungsi dari muffler ada 4, yaitu untuk menurunkan suhu gas buang, untuk meredam percikan api, untuk meredam suara, dan untuk memberikan back pressure ke ruang bakar. Kemudian setelah dari muffler akan dialurkan ke exhaust pipe dan terjadilah pembuangan gas buang. Disaring bahan bakarnya di fuel filter. Jadi disaring kotoran kasarnya sebelum ke sistem-sistem yang perlu bahan bakarnya. Sehabis itu setelah disaring di fuel filter, dia langsung ke supply pump. Dari supply pump setelah ini yang dinamakan supply pump. Sebelum ke common rail ada yang dinamakan PCV, pressure control valve. Dia diatur tekanan bahan bakar sebelum ke common rail. Sudah diatur tekanan bahan bakar. Setelah diatur, dia langsung masuk ke common rail, disalurkan ke common rail. Nah, common rail ini tempat menampung bahan bakar yang bertekanan sebelum ke injektor dan juga sebelum ke fuel tank. Tapi ya, yang pertama ke injektor, soalnya dia mau dijadikan tenaga untuk engine. Setelah itu ada yang dinamakan pressure limiter, berarti limit bahan bakar ini setelah ini berlebih karena yang kita biasa kalau akselerator pedal nanti tinggi RPM-nya, nanti rendah, tinggi rendah. Maka dari itu ada yang dinamakan pressure limiter supaya langsung ke fuel tank. Nah, setelah itu ada yang dinamakan flow damper. Flow berarti aliran, damper pembuangan berarti aliran pembuangan ke injektor. Ini yang dinamakan injektor nih. Injektor di sini ada nozzle atau katup lah. Nah, ini injektor yang mengabutkan ke ruang pembakaran. Ini contohnya di sini. Nah, di situ ini injektor setelah dikabutkan pasti kalau kita gue bilang tadi, dia RPM kita bisa naik bisa turun, soalnya tergantung keadaan kita. Misalnya kita mau mengurangi pada saat mau manuver, pasti kita mengurangi kecepatan. Maka dari itu pasti bahan bakar yang sudah diatur awalnya sudah diatur pasti ada yang berlebih lah, nggak kepakai. Nah, ini sebelum dia dibalikkan ke fuel tank. Cuma sebelum ke fuel tank ini pasti panas karena sudah ada bertekanan, sudah melalui aliran-aliran dari fuel filter, common rail lah. Nah, di sini ada yang dinamakan fuel cooler, didinginkan. Dia didinginkan. Nah, sehabis itu ke fuel tank. Tapi yang mengatur bahan bakar siapa? Nah, si ECM ini yang mengatur bahan bakar, berapa yang dibutuhkan engine atau berapa yang dibutuhkan untuk mencapai RPM itu tersebut. Nah, mungkin ini sudah fuel system yang habis itu. Ini kedua fuel system. Yang ketiga